penampil terakhir mungkin ya, Bu Mamik ya. Bu Mamik sudah siap, Bu Mamik. Iya, Silakan. Bu. 14 lebih 3 ya waktunya ya. Silakan Bu Mamik. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat Waalaikumsalam, Bu. Seperti biasa, pelajaran sosiologi hari ini kita dikasih terakhir. Jam ya kan, jam terakhir masih semangat. Nanti kalau Ibu Tia, mana semangatmu, dijawab ya. Kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Belum kompak, ya kita ulang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Supaya tidak ngantuk, ini Ibu setelkan dulu sedikit. Nanti diikutin ya, maaf dari video lirik. Kalian disuruh ngapain? Suruh angkat tangan, suruh rentangkan tangan, ikutin ya. Disimak baik-baik videonya anak, supaya kita bisa lebih semangat. Ayo, lihat semua ke layar. Ikutin gerakannya ya. Tangan ke atas menggapai kita. Tangan ke depan ikat berenang. Saya rasa, saya rasa. Menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Duduk yang rapi, siap berdoa. Duduk yang rapi, siap berdoa. Oke, sudah siap kita menerima pelajaran hari ini ya. Bagaimana? Siap? Siap, Bu. Ya. Oreo, pimpin berdoa dulu teman-temannya. Oria, Bu, bukan Oreo, Bu, bukan Oreo, maaf. Oreo, Bukan Oreo. Bu. Oreo, mau biskuit ya jadinya Oreo. Oreo, pimpin berdoa teman-temannya. Oreonya menghilang, Bu. Menghilang, berarti siapa yang bisa pimpin? Arif, Bu. Ya, udah. Boleh, ayo Oke, Arif, pimpin teman-teman, berdoa. kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita selesai berdoa. Ya. Maya Kertari, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semua dari pagi tadi? Tadi Asman permisi, Bu. Katanya mau ini toilet sebentar. Oh gitu. Kalau jam ini sekarang Bentar lagi datang itu, Bu. oh ya sekarang hadir semua ya anak-anak ya. Hadir, Bu. Oke, siap-siap ya untuk menerima materi hari ini. Walaupun sudah sore, kita harus tetap semangat. Oke, Ibu mulai ya. Materi kita hari ini adalah perubahan sosial, yaitu KD 3.1 perubahan sosial. Submaterinya faktor sosial perubahan dan dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Sebelum ke materi faktor perubahan sosial, siapa yang masih ingat materi sebelumnya mengenai perubahan sosial? Ayo, siapa? Siapa yang masih ingat materinya? Ada yang masih ingat materi perubahan sosial kita? Pengertian perubahan sosial, siapa yang masih ingat? Masa baru satu pertemuan sudah lupa? Lupa, Bu. Saya, Bu. Saya. Perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan. Ya, ada lagi?
Ada lagi? Saya Bu. Iya, ayo. Apa? Apa Irma? Perubahan sosial. Iya, ada yaitu perubahan sosial yang terjadi yaitu di dalam masyarakat. Perubahan itu adalah perubahan di dalam struktur sosialnya Ya, maupun organisasi-organisasi sosialnya di dalam perubahan. iya, betul. Berarti semuanya sudah paham materi yang kemarin, pengertian perubahan sosial. Nah, di sini sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Apakah gambar Ibu terlihat di layar kalian? Ada 4 gambar. Apakah terlihat anak-anak? Nggak ada, Bu. Tidak terlihat. Belum, Bu. Belum. Nggak ada. Belum, Bu. Baru Belum nampak Bu. bukannya Petro saja yang muncul. Oh, mulanya Petro. Maaf. Belum nampak ya. Sebentar Ibu lihat. Sudah mulai lelah ini. Ini sudah lelah ya terakhir ya. Oke, sudah nampak? Kelihatan Ibu. Apa sudah? Oh ya, di sini ada 4 gambar. Oke, di sini 4 gambar anak-anak. Silakan kalian deskripsikan menurut pemahaman kalian mengenai keempat gambar tersebut. Itu kan dia berpasangan itu gambarnya. Nah, silakan deskripsikan. Ibu berharap kalian bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Tidak perlu takut salah karena kita di sini belajar. Ayo, siapa yang mau mulai mendeskripsikan gambar? Ibu, saya izin ke Permainan anak zaman toilet. dulu sama anak sekarang berbeda Bu. Berbeda Kalau Bu. Mas, Ya, apa namanya? Suaranya kurang keras. permainan anak zaman dulu sama anak zaman sekarang berbeda. Berbeda. Zaman dulu ya. Ada lagi yang Itu yang angkat satu kaki habis injek paku kayaknya Bu ya. Sekarang banyak yang begini. ya supaya BL ini dikasih dulu ya yang anak laki-laki dan perempuan itu gambar nomor 1, anak yang kakinya diangkat 1 itu nomor 2, terus anak main kelereng itu nomor 3, kemudian anak yang main gadget di bawah itu nomor 4. Nah, dari keempat gambar itu perbedaannya di mana? Bu, kalau gambar 1, kalau gambar 1 dan gambar 4 ya, 3 itu menunjukkan Ya, dia ke sebelah. 1, 2, 3, 4. Jadi yang main kelereng itu gambar 3, sebelahnya gambar 4. 1 dan 4 itu menunjukkan permainan anak-anak zaman sekarang. Kalau 2 dan 3 itu menunjukkan permainan zaman-zaman dulu, Bu. Oh iya, pintar sekali Maya. Yang lain sudah paham, bisa memahami gambar ini sebelum lanjut ke materi? Paham, Bu. Bisa ya. Bu. Kira gambar 2 bikin paku Bu. Bu Guru. Kenapa? Kira yang Ya. Saya mau gambar mau 2 bikin tanya. paku itu kakinya. Oh ini Diangkat. aku. Itu main engklek kalau di sini, apa ya namanya kalau di saya? itu Iya. Iya, Smart. Iya. saya mau tanya kan tadi kan Maya bilang itu permainannya Maya dulu. Maya umurnya berapa? 20 tahun kah atau 17 Saya tahun? dulu waktu masih kecil Maya itu umurnya Asman, 17 tahun. engklek sama ini Buli. Nah, iya. Saya umurnya walaupun sudah 60 tahun, tapi masih saya rasakan permainan seperti itu karena zaman dulu belum ada HP. Iya, betul. Maya umurnya masih 17 tahun lebih, Asma. Lebihnya Asman hitung sendiri ya. Terus kita lanjut ya. Tadi sudah bisa ya, sekarang kita lanjut ke materi. Faktor-faktor perubahan sosial. Faktor perubahan sosial anak-anak ada 3. Yang pertama, penyebab perubahan sosial. Yang kedua, pendorong perubahan sosial. Yang ketiga, penghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada 2 bentuknya. Perubahan yang berasal dari dalam masyarakat dan perubahan yang berasal dari luar masyarakat.
Perubahan yang berasal dari dalam masyarakat berarti perubahan itu terjadinya di dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi itu dari dalam, dari lingkungan mereka sendiri. Tetapi perubahan yang dari luar masyarakat itu pengaruhnya dari luar lingkup tempat mereka. Kemudian saya lanjutkan. Faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi dari dalam masyarakat. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan. Ada yang tahu apa itu ilmu pengetahuan? Apa ilmu pengetahuan, anak-anak? Pengetahuan Halo. itu sesuatu yang ada di pikiran kita dan bisa kita terjemahkan ke dunia nyata, Bu. Oh ya, betul sekali. Hasil pemikiran. Kemudian hasil pemikiran, iya betul. Jadi faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya jumlah penduduk. Di Indonesia jumlah penduduk itu sangat banyak. Ini ada hasil sensus penduduk tahun 2020, penyebaran penduduknya paling padat di Pulau Jawa, kurang lebih 56,10%. Jadi penduduk padat di Jawa ya, bagaimana di luar Jawa padahal tempatnya masih luas. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan dan pergolakan. Pertentangan dan pergolakan. Siapa yang bisa mengenal pertentangan dan pergolakan yang terjadi saat ini? Ada yang bisa? Itu Asma, Bu, di Papua kan sering terjadi pergolakan, Bu. Bagaimana? Mau berdiri sendiri provinsinya. Oh iya, bisa Asma memberikan contoh pertentangan dan pergolakan? Guru, saya kurang tahu, soalnya saya baru pulang kampung, pulang ke Papua. Jadi saya kurang tahu, Bu Guru. Kan saya sekolah di Jawa, Bu Guru. Di sekolah kan gurunya saya kan Bu Guru. Oh gitu, Iya itu. Jadi karena pembelajaran daring, makanya Pak Guru pulang, Asman pulang. Asman pulang. Gitu. Di televisi ada bisa berita? Di rumah tidak ada televisi, Bu. Di rumah. Oh, tidak ada televisi kan. Yang lain bisa memberikan contoh. Ada yang bisa yang Bu di Papua. Di KKB. Ya, itu gimana ceritanya Reina? Biar teman-teman kita tolong jelasin. Nah, jadi ada kelompok yang berusaha Papua memisahkan diri dari Indonesia. Ada mereka yang menyerangkan gitu ya. di wilayah Papua. Untuk protesnya. Oh iya. Aduh, maaf anak-anak kita dia terlupa. Tujuan pembelajaran kita sebelum lanjut ke jauh materinya, di sini kalian itu nanti akan setelah pelajaran ini selesai. Tujuan itu adalah yang pertama mengklasifikasikan sosial dan faktor perubahan sosial. Gimana? Ya, asik breaking jadi lupa menyampaikan itu. Kita lanjut perubahan yang terjadi dari luar itu dari lingkungan luar ya, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Ada yang tahu ini gambar apa? Budaya mana? Bagaimana? Korea, Bu. Bu. Ya. Apa itu? Yang lebih keren apa nih? Budaya Korea, Bu. Blackpink. Apa? Ini artis mana ini? Oh ya, dari Jawa Tengah itu, Bu. Budaya apa ini namanya? Korea, Bu. Kroya, Jawa Tengah. Bukan saya, Bu. Yang membuat
perubahan sosial sangat besar di Indonesia. Apa budaya ini dari negara mana? Di Korea. Korea, betul. Korea. Ya, ini adalah artis-artis Korea. Dia membawa masuk budaya Korea itu ke Indonesia dan diterima dengan sangat generasi muda ya, sehingga generasi muda kita oleh sangat senang Korea. Film-film Korea itu adalah salah satu dari dampak perubahan yang pengaruhnya dari luar masyarakat. Seru lagi, Bu. Yang selanjutnya ada ya. Kenapa Drama Korea tuh seru, Bu. Seru ya? Drama Korea tuh seru, iya. Iya. Itu adalah perubahan dalam Indonesia yang dari luar. Kalau zaman dulu itu kan kita nontonnya ibarat layar lencang. Kartun dari Indonesia ya. Kayak si Unyil, tapi sekarang untuk si Unyil kita sulit. Sekarang Upin Ipin, Bu, Upin Ipin. Oh, betul. Yang dari itu produk mana? Malaysia. Betul. Malaysia ya, berarti itu masuk dalam pengaruh budaya dari luar masyarakat. Iya, kita masuknya ke situ ya. Oke, kita lanjut. Iya, betul gitu ya. Jadi banget ya, melekat banget ya karakternya. Selanjutnya ada peperangan. Peperangan itu juga salah satu faktor dari luar masyarakat. Sekarang yang lagi sangat terbaru itu ada perang apa? Di mana? Perang Ukraina, Bu. Rusia dan Ukraina. Itu adalah contoh nyata untuk saat ini ya, jenis pengaraket. Lanjut, kita lanjutkan yang di sini. Ada terjadinya bencana alam. Bencana alam itu juga faktor dari luar. Faktor dari luar itu alam. Terjadinya bencana alam. Alam yang pun tidak dikehendaki, tapi juga termasuk dalam terjadi perubahan sosial. Kita lanjutkan faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong budaya lain. Di sini buat menjelaskan kontak dengan budaya lain yang tadi jadinya asimilasi itu adalah budaya namanya ini. Saya bisa mendeskripsikan gambar ini. Ini budaya apa? Barongsai. Barongsai dari negara mana? Barongsai dari negara Cina ya, Bu. Cina. Betul. Hampir ya itu dari Cina. Hampir setiap perayaan besar biasanya menggunakan barongsai sebagai dia hiburan buat itu mereka. Di sini kita saling adalah menghargai hasil karya orang lain. Di sini ya anak, Ibu jelas sedikit. Jika menghargai hasil karya itu yang mendorong seorang individu akan memunculkan penemuan baru dalam masyarakat. Jadi tugas kemudian sebagainya di sekolah, jangan menyontek. Kalau ATM tapi dengan meniru kasih boleh silahkan. Tapi kalau menyontek hasil karya orang, terus ya kalian aku sebagai hasil kalian sendiri, itu kasihan teman-teman kalian. Ya, yang sudah berusaha kalian ambil, itu namanya kalian di sini tidak menghargai hasil karya orang lain. Hanya orang untuk maju itu sulitnya karena itu tadi. Kemudian ada lagi yang namanya sistem pendidikan yang maju. Indonesia termasuk apa anak sistem pendidikannya? Maju, apa kembang, masih rendah? Berkembang, Bu. Berkembang, Bu. Berkembang ya, berkembang.
dalam negara berkembang. Yang kelima, ada sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Ini di kelas sebelah ada sistem terbuka dalam lapisan apa? Seperti apa masyarakat bisa yang memiliki sistem Bebas menempati lapisan kelas manapun, Bu. Betul sekali, Arif. Ada lagi? Betul. Ya Bu, memberi kesempatan bagi setiap anggotanya untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Ya, memberikan kesempatan anggotanya untuk berpindah ke lapisan. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Kalau paham, kita lanjut. Nah, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan itu seperti sekarang, Ibu contohkan, kita semua harga naik, dari harga kebutuhan pokok, harga minyak, harga bensin, semua naik. Akhirnya kalian sering menonton di televisi, itu banyak terjadi unjuk rasa karena merasa ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada. Kita lanjut, yang ketujuh, adanya orientasi ke masa depan. Maksudnya, orang ini berpikirnya tentang masa depan. Keadaan yang selalu mengalami kemajuan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Jadi anak-anak, kalau kalian tidak mau berubah dan mengikuti perubahan, tidak mau, maka kalian akan tertinggal. Kalau sudah tertinggal, maka kalian ketinggalan sedikit. Apalagi di era yang serba modern seperti saat ini. Sebelum kita masuk ke faktor penghambat perubahan sosial, mau ditanyakan, apakah ada yang mau ditanyakan ke faktor penghambat perubahan sosial? Aman, paham semua. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Di sini faktor penghambat perubahan sosial. Gimana? Di sini ada 3 faktor penghambat perubahan sosial. Yang punya hubungan dengan masyarakat lain. Berarti masyarakat itu sifatnya inklusif. Dia hanya dengan kelompoknya aja, sulit menerima kedatangan kelompok lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Sektor pendidikan itu tidak merata. Mungkin antara Pulau Jawa dengan di Pulau Jawa itu sistem pendidikannya berbeda. Ibu ambil contoh seperti ini. Di Jawa pada saat kondisi mereka memiliki sarana yang baik, jadi mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dengan maksimal. Dan sementara mereka yang ada di luar dari Pulau Jawa masih banyak menghadapi kendala boro mau sistem pembelajaran daring. Mereka saja kendala daringnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan prosesnya? Seperti itu ya contohnya. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Di sini konservatif maksudnya masyarakat yang enggak tradisional. Misalnya contoh di sini di gambar ini petani garam. Garam itu kalau untuk zaman serba canggih teknologi modern seperti ini, mereka seharusnya tidak melakukannya secara manual seperti ini. Tapi ada masyarakat kita yang masih melakukan secara manual seperti ini. Jadi sulit, ini adalah salah satu faktor penghambat perubahan sosial masyarakat ya, sikap yang masih konservatif. Hari ini kita sampai di sini dulu, sampai di faktor penghambat perubahan sosial. Apa ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apakah semuanya paham dengan materi kita? Pada tidur? Halo? Oh, paham.
Mana semangatmu? Ini semangat. Semangat. Punya Yang lain semangat. dulu. Iya, yang semangat. Ayo diulang. Mana Ini semangat. Ini semangatku. Oke. Ditanya anak-anak. Bagaimana dengan suku Ayo, Baduy, mau Bu? tanya. Kenapa dengan suku Baduy? Yang tidak menerima perubahan. Suku Baduy? Iya, memang ada suku Baduy, kalau tidak salah ada dua ya anak-anak. Ada suku Baduy anak dalam dan anak luar. Yang anak dalam itu mereka masih konservatif sama perubahan. Nah, kalau dalam sosiologi sendiri itu kan bisa masuk ke dalam beberapa materi. Kalau materi perubahan sosial, materi budaya lokal, mereka akan diangkat sebagai salah satu bentuk budaya lokal masyarakat Baduy. Seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu mau menampilkan video. Nah, tolong disimak baik-baik video ini. Nanti akan Ibu tanyakan isi atau isi dari video ini. Apa yang bisa kalian tangkap atau kalian maknai dari video ini berkaitan dengan perubahan sosial. Nah, kalau kita bertemu langsung di kelas, Ibu akan menggunakan tongkat untuk menanya ke siswa. Jadi nanti Ibu setelkan musik, tongkat kalian pegang, Ibu matikan musik, tongkat di mana itu kalian menjawab. Berhubung kita online, maka nanti berdasarkan tanggal saja ya, hari ini tanggal berapa, bulan berapa, nanti absen sesuai dengan tanggal itu, Ibu sebutkan nama atau deskripsi mengenai memberikan video ini. Kita mulai ya menayangkan video, tolong konsentrasi anak-anak. Adalah waktu gerak bebas dan terbatas, berdistraksi pada lahirnya dari tajud pendapat dan karena ada sebab berubah tidak pernah saat pada lahir berarti hanya bukan olahraga sembang sepertinya lalu lari dengan landasan risiko pula cepat. Jadi kalau ciri khasnya Bruspace mungkin kalau sekarang kan ada banyak banget kopi di kota Bandung. Nah, apa sih yang jadi bedanya Bruspace dengan berbagai tempat kopi? Yang pertama dari nama kita itu Coffee and Creative Space. Apa sih Creative Space? Jadi kalau kopinya karena produk yang kita jual itu adalah kopi. Creative Space itu karena kita sediain ruang kreatif. Jadi anak muda bagi entah itu mahasiswa, startup, orang-orang freelancer, orang-orang yang mau berkarya di sini, kita sediain itu buat mereka. Itu ciri khasnya. Maka dari itu juga kita sediain berbagai fasilitas. Ada meeting room, ada podcast studio juga, ada meja-meja seperti ini juga yang memudahkan orang mau bikin desain, mau apa juga bisa. Jadi kita supportnya ke situ sih, ke kreatifnya. Kalau dari teknologi, dari charger salah satunya, yang device-nya udah support juga bisa langsung taruh di sini buat wireless charger-nya juga. Nah, kenapa sih kita bikin teknologi itu? Karena kita namain diri kita Creative Space, nyediain ruang yang kreatif yang bisa bikin orang tuh di sini nemuin inspirasi baru, kerja bisa enak juga, bisa spend time di sini buat create sesuatu juga gitu. Kalau buat di area macam-macam, ada yang buat di Spotify, ada yang buat di upload di YouTube, virtual event. Jadi mereka jadi hostnya nih misalnya, mereka live-nya dari sini kayak gitu. Di era sekarang ya orang pasti kebanyakan kita lihat juga di sini pasti pakai laptop, ada yang buka tab, handphone segala macam. Kita harus komitmen buat selalu provide itu fasilitas-fasilitas yang menunjang peralatan mereka. Ini wifi, charger, terus gimana mereka bisa nyaman juga di sini kan gara-gara itu semua gitu. Kopinya ini kita pakai cara presentasi. Mesinnya itu Victoria Arduino yang Eagle One, grindernya juga Mitos One. Yang berusaha kita jaga tuh konsistensi dan si produknya sendiri sih. Makanya kita pakai teknologi itu. Pengalaman saya, kadang itu
wifi pasti. Kayak itu kadang ada yang susah connect atau misalnya sinyalnya naik turun. Nah dengan adanya wifi yang cepat, sebenarnya bikin kita secara nggak langsung lebih produktif sih. Jadi walaupun kelihatannya kayak wifi doang gitu kan kalau anak muda ke kafe, tapi sebenarnya itulah yang memudahkan mereka buat bekerja. Itu udah di-charger juga. Kan pasti bete kalau misalnya kita udah duduk lama-lama, udah laptop atau handphone kita habis baterai, chargernya jauh, harus bisa dari tempat, padahal kita lagi butuh kerja. Hanya kenapa di sini banyak charger di tiap meja, biar dimanapun mereka bisa tetap enjoy lah. Perbedaannya itu dari kursi juga, kebanyakan di tempat yang sebelumnya, itu kalau misalnya kita nongkrong, kursi-kursi itu kayak agak pegel gitu kalau duduk lama di situ, agak kecil, meja juga kecil. Makanya itu keresahan-keresahan itu yang kita ambil dan kita lihat kalau misalnya kita sediain meja yang lebih luas nih, kursi yang lebih nyaman buat duduk lama, ternyata ya itu worth it. Pada akhirnya emang segmentasinya juga jadi kebentuk sih. Market kita itu kalau misalnya dari umur mungkin kurang lebih dari 18 ke 35. Udah gitu mereka ngapain aja. Kebanyakan sih di sini itu pada akhirnya terbentuknya orang-orang yang startup, mereka lagi membangun sesuatu, udah gitu freelancer juga, terus mahasiswa juga yang suka nugas dan lain-lain. Sisanya yang kecil-kecilnya banyak juga orang-orang korporasi yang mau meeting, udah gitu orang-orang yang nongkrong-nongkrong aja juga banyak juga di sini. Jelas balik baik itu banyak pengaruh pegawai dipermudah, diasuh oleh zaman, dibuatkan yang namanya teknologi di sini bermula dari kopi, padahal hanya secangkir tapi bisa berubah banyak hal. Di sini mulai dari inovasi, biar datang membawa tujuan, biar pergi pun bulan 100 ribuan. Apapun yang dimulai dengan pijakan teknologi, bukan hanya 2-3 pulau, seluruh dunia pun akan terlewati. Mission complete. Good job. Oke, sudah ya, semua sudah melihat videonya. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Sudah bisa mendeskripsikan? Sudah. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau mendeskripsikan duluan? Sebelum Ibu tunjuk seperti tongkat stick kalau kita di kelas. Ada yang mau duluan mendeskripsikan? Temanya apa itu? Tema kita apa itu video itu? Perubahan. Apa yang berubah? Perubahan. Yang tadinya sekedar makan minum ke kafe, sekarang tidak hanya sekedar makan minum, tapi bisa sambil bekerja, sambil mengerjakan tugas. Iya, yang tadinya mungkin warung kopi ya, warung kopi identik dengan orang tua, sekarang warung kopinya identik dengan generasi. Ayo, siapa yang mendeskripsikan itu? Silakan. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Yang saya lihat kan, Bu, yang pertama itu mungkin dari penyajian kopinya. Dulu kan kopi hitam itu ditumbuk, kadang-kadang kalau kita ketawa lengket yang diminum. Kalau sekarang kan penyajiannya sudah melalui tasi dan rasanya sudah lebih gurih. Itu yang pertama penyajiannya. Kemudian tempatnya, dulu tempat kedai kopi ya, seperti ada meja dan kursi saja. Kalau ini kan sudah disediakan tempat belajar segala macam. Kemudian yang selanjutnya itu kan ya, dengan perubahan itu, dengan wifi dan lain sebagainya, kita sudah bisa bekerja sambil ngopi. Kalau dulu kan ngopi dulu baru kerja ke kantor. Kalau sekarang bisa sambil ngopi sambil kerja. Jadi menghemat waktu dan menghemat tenaga dan menenangkan pikiran. Betul. Ada lagi yang mau mencoba mendeskripsikan? Ada apa tidak? Ya, saya Bu. Petro, ya, silahkan. Menurut saya yaitu adanya itu perubahan coffee shop yang lebih menarik yaitu minat kalangan muda, yaitu dengan menggunakan yaitu teknologinya yang lebih baik itu atau grow space-nya tadi itu.
Ya, betul. Jadi terjadi pergeseran ya antara kopi zaman dulu, walaupun sama secangkir kopi, tapi pergeseran, perubahan, pemaknaan secangkir kopi itu luar biasa ya. Oke, yang lainnya Ibu tunggu nanti di masih berkaitan dengan film tadi, supaya semuanya bisa berpendapat. Mungkin masih ada yang malu atau belum siap. Nah, nanti Ibu tunggu pendapat kalian itu di GCR kita seperti biasa. Di situ nanti akan Ibu spesifikkan. Ada 3 indikator. Yang pertama, beban sosial yang terjadi pada film tersebut. Yang kedua, bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dalam film tersebut. Perubahan itu tugas yang pertama. Ini Ibu Rika, nanti kalian ketik saja komentar kalian pada Google Classroom kita. Nanti Ibu kasih evaluasi juga saja. Dan nanti akan juga 10 nomor pilihan ganda ya. 10 nomor pilihan ganda, nanti kalian tinggal jawab. Ibu jawab sampai jam 12 malam. Selebihnya saya tidak bisa. Sebelum Ibu akhiri materi kita, ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah kalau cukup. Berikan kesimpulan dari materi perubahan sosial sebelum ada yang mau disimpulkan. Ada yang mau mencoba menyimpulkannya materi kita? Hening sekali kelas ini. Udah sore Bu, udah lelah, udah ngantuk Bu. Udah pengen pulang. Udah lah, saya capek. Iya sih, kita iya betul. Bu Guru. Ada itu. Oke, Bu Guru. Ya, ya. Saya Bu. Ya. Guru. Tadi saya punya uang hilang, jadi saya tidak makan siang tadi, makanya saya lelah. Aduh, kasihan sekali Asman. Habis ini minta uang sama Mama, kita pergi beli makan siang ya. Oke, Ibu simpulkan materi kita hari ini sudah terselesaikan dengan baik. Kalian sudah mampu mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dampak negatif dan dampak positif perubahan sosial. Nanti Ibu kirim modul ajarnya di GCR ya, mengenai dampak negatif dan dampak positif perubahan sosial. Kalau tidak ada yang bertanya, cukupkan materi kita hari ini. Sampai sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Semoga kita pulang dalam keadaan sehat, walafiat, dan besok bisa kembali masuk sekolah seperti biasa. Ayo Asman, dipimpin teman-temannya berdoa, kemudian kita pulang. Oke, baik, terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih Bu Guru atas kesempatannya. Marilah teman-teman berdoa dengan Bu Guru supaya kita pulang bisa sampai dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum, selamat sore anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam. Bu. Selamat sore Bu. Sore. Terima kasih Bu. Sudah Bu. Sudah Bu Mami. Sebentar ya, tunggu 2 menit, saya menutup kelas dulu, kebetulan mau siap-siap pulang. Sebentar ya, ditunggu ya Bapak Ibu sebentar. Prof Eli, baik. Tadi ada saya sudah masuk lagi. Ada ya. Prof? Baik ya, iya. Sebentar Prof, mau menutup Mami, kelas. Tadi saya lihat RPP-nya juga sudah lengkap ya. Sebentar. Sudah sampai ke penilaian, jawabannya juga. Ada alat evaluasi, kemudian ada lembar pengamatan, rubriknya sudah lengkap. Kemudian
Bentar. Penugasan materi. Tautannya ada nggak di sini, Bu Mami? Kalau ada tautannya ada. Tautan video ya ini. Gambar. Tautan videonya ada, Bu Mami. Linknya, Bu. Belum ada ya? Linknya, Ya, linknya Bro. Ada ini linknya. hanya Ada. bentar. Adanya ini. Ya, ada tuh. Sudah cukup lengkap sudah Bu Mami untuk RPP-nya kalau menurut saya, tapi tahu kalau menurut Bu Elsa. Ini ya soalnya yang implementasi di lapangan. Kemudian selebihnya yang lain juga sudah bagus karena ini juga memang di hari-hari ini ya. Ini udah cukup bagus ya karena teman-temannya biasa ya Prof. Ya mungkin Bu Mami kalau dari saya sedikit tambahan, mungkin untuk LKPD alangkah lebih baiknya diberikan pada saat proses pembelajaran. Jadi setelah selesai misalnya bermain talking stick, LKPD itu diberikan karena kan di dalam RPP 1 dan RPP 2 itu kita membuat LKPD ya Ibu Bapak beserta modul ajarnya. Jadi nanti modul ajar beserta LKPD-nya itu diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan gitu. Jadi mungkin nanti manajemen waktunya juga dari mulai awal persepsi, kemudian pemberian materi dari kegiatan inti itu kalau bisa dimasukkan gitu yang LKPD ini gitu sebagai bagian dari penilaian juga gitu. Karena kan di rencana aksi 1 dan 2 di RPP itu kan Ibu Bapak melampirkan modul ajar dan LKPD. Jadi harus digunakan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kalau bisa di akhir pembelajaran ada post-test ya Prof. Minimal 2 soal lah gitu, nggak apa-apa, esai 2 soal saja. Tadi ada gitu. Kalau tidak salah ada ya ada ya soalnya. Tinggal nanti diberikan, diberikan saja. Jadi pada saat nanti di rencana aksi 1 dan 2 Ibu Bapak dilampirkan saja semuanya secara lengkap. Nanti yang belum lengkap silakan dilengkapi gitu kan, seperti tadi yang terpisah-pisah filenya silakan dilengkapi supaya lebih rinci. Mungkin seperti itu Prof kalau dari saya. Langsung aja ya. Ya mungkin cukup ya Bu Elsa ya. Iya Prof, siap. Kita tunggu besok aja. Assalamualaikum. Ibu Bapak kita ketemu besok ya. Jam dan ininya kita Bu Elsa bisa. Gimana Prof? Ya. Gimana untuk besok jamnya menyesuaikan dengan jam Bu Elsa saja. Oh siap, mangga Prof. Siap. Nanti jam berapa kira-kira? Jam 7, jam 8? Jam 8 Bu. Jam 8 aja, oke. Siap, jam 8. Jadi sama seperti hari ini ya. Nanti mungkin untuk bapak-bapak yang muslim, bagi yang menjalankan sholat Jumat yang menyesuaikan saja mungkin ya Prof. Ya. Ya, paling menyesuaikan itu artinya tetap Jumatan ya. Ya, tetap on cam, tapi mungkin nanti silakan. Seperti Pak Asman bisa di jam siang mungkin ya setelah Jumatan ya, Pak, tampilnya. Iya Bu, bisa. Kalau habis Jumatan bisa, tapi kalau misalkan kayak pagi tadi itu nggak bisa. Karena Iya. Itu ya karena perbedaan waktu. Sholat Jumat itu 1 jam itu sudah bunyi masjidnya. Sekarang terganggu gitu. Ya, siap. Bu Elsa, saya mau bertanya sebentar. Ya. Hari ini kita ada upload tugas tuh mengenai isi evaluasi. Itu yang kita upload rubrik penilaian nggak upload ya Bu Elsa? Kalau di yang saya lihat di YouTube mah seperti itu Bu. Jadi sikap sosial, spiritual, kemudian pengetahuan yang Ibu Bapak sudah buat dalam RPP itu juga berikut dengan indikatornya juga Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Elsa. Iya. Ya, mungkin ada tambahan Prof? Ya. Bu Elsa, jadi ini untuk hari ini evaluasi 1 yang kita unggah Bu.
Itu dimintanya langsung sekaligus ya, sepertinya dua-duanya, RPP 1 dan RPP 2. Besok belum ada yang satunya lagi, tadi saya lihat tidak ada keterangannya. Coba di LMS-nya gimana, Bu? Untuk hari ini RPP 1. RPP 1 dulu. Iya, besoknya baru dua-duanya. Belum lihat LMS-nya. Saya belum lihat LMS-nya, Ibu Bapak. Coba dicek dulu Bu Novi, LMS-nya gimana perintahnya. Kalau umum berarti dua-duanya, RPP 1 dan 2. Kalau yang saya lihat yang sekarang ada unggah, besok juga ada unggah gitu, dan judulnya berarti untuk RPP 1 dulu Bu, untuk RPP 1 dulu, untuk RPP 2 besok berarti. Gitu ya Ibu Bapak. Sudah cukup mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, soalnya tanggal 26 juga latihan peer teaching, pembuatan rencana evaluasi. Iya, berarti ada dua tugas ya. Ini berarti hari ini 1, besok 1. Saya belum buka LMS lagi soalnya. Iya, tanggal 21. Iya. Oh, kayaknya kemarin saya cek LK4 itu masih belum dikoreksi. Gimana? Kuat, Bu. Gimana itu? LK14 belum dikoreksi juga. Nanti saya konfirmasi lagi, udah laporan ke Prodi mah, Bu Maya, saya udah laporan ke Prodi. Nanti dikonfirmasi lagi ke Prof Upadnya mungkin. Nanti saya konfirmasi lagi. Ya, soalnya ya, mungkin sudah 2 minggu lebih ya. Beliaunya lupa atau mungkin ada kegiatan. Nanti saya konfirmasi ulang lagi ya, Ibu Bapak. Kemarin saya Elsa. Kenapa, Prof? Kemarin saya juga nyalahin sih. Oh, iya. Nanti dikonfirmasi ulang. Harus konfirmasi ulang. Nanti saya coba hubungi Bu Yuli. Ya, mungkin itu saja ya Ibu Bapak. Nanti kita lanjut lagi besok. Selamat beristirahat. Ya Bu Putri. Iya Bu Elsa, tadi kan file saya kepisah dengan instrumen penilaian. Nah, yang disatukan itu dikirim ke Bu Elsa via WA atau yang hanya kita upload di tugas evaluasi ini, Bu? Dikirim aja Bu, nggak apa-apa. Biar dilihat juga, nanti dikirimin juga ke Prof Eli. Oh iya, terima kasih banyak Bu Elsa. Ya, mungkin dicukupkan ya Ibu Bapak. Selamat beristirahat, selamat bertugas kembali. Untuk Ibu Bapak yang besok melaksanakan peer teaching juga semangat, dipersiapkan juga ya Ibu Bapak, terutama masalah jaringan ya. Iya, terima kasih banyak. Mungkin saya tutup, Prof Eli habis baterai sepertinya, jadi keluar duluan. Dicukupkan saja Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, yuk. Izin keluar duluan ya Bapak Ibu, saya lelah. Iya, ngantuk. Saya juga ngantuk banget dari tadi mual aja. Bikin skenario. Assalamualaikum. Iyalah. Kita akhirlah Bapak Ibu untuk teman-temannya besok supaya dipersiapkan. Ya, ditunggu. Kalau ada skenario nggak kaku kita semua. Contohnya supaya iya betul tadi. Ada skenario lagi nggak Bu? Kayak kemarin. Barusan saya terlempar habis baterai. Ya, Prof udah ditutup sama Bu Elsa. Oke, boleh ya. Sampai jumpa ya besok ya Ibu Bapak ya. Assalamualaikum. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.